orang-orang yang mengikuti juga siaran langsung ataupun siaran tunda. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami bersatu berdoa, nama Tuhan ditinggikan, kuasa-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami buka acara ini. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, Bro and Sister kalian, anak-anak juga yang terkasih. Saya Pendeta Florence Kando, bertemu lagi dengan saudara dalam acara live on Facebook. Tetaplah berdoa, harus tetap setia berdoa, bertahan berdoa sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya katakan ada orang yang telepon, selain dari itu juga dari Hong Kong, ada juga yang telepon dari daerah Tangerang, yang telepon juga dari daerah Bekasi. Saya bersyukur kalau pelayanan ini memberkati Bapak Ibu, Bro and Sister kalian, dan bahkan anak-anak yang ada. Pelayanan kami juga Tuhan berkati, karakter demi karakter yang baik Tuhan mulai berikan pada kami masing-masing, termasuk pada anak-anak mulai rajin berdoa. Kami percaya Tuhan yang disenangkan, karena ini Tuhan yang berikan kepada saya untuk membagikan pada saudara, dan kita sama-sama bersatu. Tuhan Yesus memberkati. Tadi juga ada beberapa orang yang menghubungi tim layan doa kami di TikTok untuk kami doakan, dan puji Tuhan kami bisa membagikan berkat juga, dan kami yakin saudara pun diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Perhatikan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Kenapa saya membawa ayat ini? Karena ada beberapa pertanyaan, ada permohonan doa mengenai kehidupan mereka yang mau bertobat, kehidupan mereka yang mau diubahkan. Oleh sebab itu saya mengingatkan firman Tuhan ini kepada siapapun kita, termasuk pada saya, bahwa kemurahan Allah akan dipakai untuk menasihati kita. Kenapa? Karena mengingatkan kita bahwa tubuh kita harus menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah yang disebut ibadah yang sejati. Jadi kalau kita mau beribadah, bukan berarti ke gereja, rajin ke gereja sama dengan kudus. Bukan, tetapi karakter hidup kita, hati nurani kita mulai dibentuk, mulai diubahkan semakin dan tiap hari makin menyerupai karakter Kristus. Yaitu apa? Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang kudus kita berikan kepada Tuhan. Yang biasanya berbohong, tinggalkan kebohongan. Yang biasanya menipu keuangan orang, berbohong, menipu, apa semua yang berhubungan dengan satu paket berbohong, bertobat. Kebiasaan memaki-maki, pola hidup yang tidak baik, Tuhan mau kita berubah. Karena Tuhan mau ingatkan kita, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam hal bukan dunia ininya, orang-orang di dalam dunia ini. Kita harus berubah, berarti tadinya kita di dalam dunia ini seperti orang-orang dunia ini. Tapi ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, kita bertobat, kita berubah. Lewat apa? Bukan berat badan yang berubah,
muka kita yang berubah, semata-mata jasmania kita, bukan, tetapi pembaharuan budimu. Sehingga dari pembaharuan itu kita mulai dapat membedakan mana kehendak Allah. Di situ ingat, mana kehendak Allah titik 2. Apa kehendak Allah? Apa yang baik? Yang baik pasti kehendak Allah. Yang berkenan kepada Allah, kita harus bedakan. Ini berkenan kepada Allah atau cuma berkenan pada manusia? Saya live on Facebook tetaplah berdoa buat berkenan dan dikenal oleh saudara dan semua orang, atau untuk kepada Tuhan. Nanti suatu waktu saya akan bersaksi. Ayat prinsip saya yang lain selain Kisah Para Rasul 24 ayat 16 tentang hati nurani, tetapi ada yang Tuhan kasih yang lebih daripada itu. Saya suatu waktu akan sharing. Nah, ketika kita belajar bahwa yang berkenan kepada Allah itu belum tentu itu disukai manusia, atau terbalik, yang berkenan kepada manusia belum tentu itu disukai Allah. Oleh sebab itu, mana yang jadi patokan kita? Ya firman, harus berkenan kepada Allah. Karena kalau pembaharuan budi makin berubah-berubah, pembaharuan budi kita makin mirip dengan Allah, kita akan tahu kehendak Allah itu apa. Haleluya. Dan juga yang sempurna. Ingat, saya pernah membawakan firman Tuhan bahwa di dalam surat Yakobus, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari siapa? Dari Bapa, dari Allah kita, dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita tahu kehendak Allah yang sempurna, maka kita juga akan mendapatkan berkat yang sempurna. Ubahlah hati kita, ubahlah karakter hidup kita. Kalau saya menangani counseling psikologi sebagai seorang psikolog, saya juga harus memberikan terapi, memberikan perubahan perilaku-perilaku yang baik terhadap lingkungan, membawa klien saya untuk bisa beradaptasi dengan karakter yang baik. Apalagi hal rohani, pasti menuntut lebih daripada itu, dan pasti Tuhan akan mampukan kita. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, boleh nggak berubah? Boleh, bukan boleh. Mampu nggak kita berubah? Mampu, kalau dengan Roh Kudus. Ya, percayalah, Roh Kudus akan memberikan kita semua kebenarannya, dibukakan kepada kita, dimampukan kepada kita. Saya mengalami hal-hal yang buruk, melakukan kehendak Tuhan. Kitalah yang akan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan mulut kita. Yang penting sudah nyanyi, kelihatannya kudus sekali, padahal pura-pura. Jangan, hati nuranimu yang Tuhan mau lihat. Nanti dari situ terpancar kepada kehidupan kita. Kalau bahasa psikologinya, aura kita itu terlihat baik. Ya, jadi percayalah bahwa pembaharuan budimu Tuhan inginkan. Siapa tahu ada masalah hidupmu, penyakitmu akan disembuhkan kalau engkau berjanji, bernazar mau berubah hidup, mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Tadi kami doa puasa dan pembacaan Alkitab kami dalam kitab Pengkhotbah. Dikatakan bernazar, hati-hati dengan nazar. Nah, tapi kalau memang sudah, ya Tuhan, penyakit saya sudah, dokter angkat tangan, bernazarlah. Untuk apa? Berubah perilaku-perilakumu. Dan harus berubah. Kalau ternyata balik lagi, nazarmu engkau tinggalkan, nah, pekerjaanmu dirusakkan, hidupmu galau. Oleh sebab itu, kembali kepada firman, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan, itulah persembahan yang sejati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Tidak terasa waktu cepat sekali kan, setengah jam kita menyanyi, kita menyembah Tuhan, kita berdoa syafaat, kita berdoa buat pergumulan kita, doa berkat, selesai. Tidak terasa hari demi hari engkau dan saya membangun doa setengah jam, setengah jam, setengah jam, dan Tuhan hitung semua itu sampai Tuhan katakan, aku telah mendengar doamu.